Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 ya. Kemudian, orang tua angkat Sunhee menceritakan tentang kejadian saat Hari Kyung-ho ditusuk. Beginilah versi orang tua angkat Sunhee. Jadi pada malam kejadian itu, Unju memasuki rumah Kyung-ho untuk memeriksa keadaan. Tapi tiba-tiba, Hyun-min menghampiri Unju. Hyun-min mengatakan kalau dirinya akan membereskan semua kekacauan ini. Lalu Hyun-min memeras Unju agar Unju membayar Hyun-min sebagai imbalannya. Unju juga mengatakan kepada detektif Shin kalau pada malam itu dirinya nggak bisa berpikir jernih. Jadi dia nurutin aja semua perkataan dari Hyun-min dan pergi dari rumah Kyung-ho. Kedua orang tua angkat Sunhee juga menambahkan kalau keesokan harinya setelah rumah Kyung-ho kebakaran, Hyun-min mendatangi rumah Sunhee dan memberitahu kejadian kemarin malam kepada Jin-hyuk. Hyun-min juga meminta uang tutup mulut kepada kedua orang tua angkat Sunhee. Nggak sampai di sana, Hyun-min juga mengambil kunci mobil Jin-hyuk dan berniat untuk menghabisi Suyeon. Karena Hyun-min menganggap kalau Suyeon adalah saksi di malam Kyung-ho ditusuk. Menurut versi kedua orang tua angkat Sunhee, Jin-hyuk tuh udah mencoba menghentikan Hyun-min. Tapi Hyun-min bersikeras untuk tetap pergi untuk menghabisi Suyeon. Aduh, ini siapa yang bohong dah ya? Semua punya versinya sendiri-sendiri nih. Unju lalu mengakui kalau sebelumnya Unju sudah membeli selai kacang dengan berniat untuk membunuh Hyun-min. Karena Hyun-min memiliki alergi yang sama dengan Sunhee, yaitu alergi kacang gitu. Kedua orang tua angkat Sunhee pun menangis dan berkata kalau mereka udah nggak tahan lagi dengan semua perbuatan dari Hyun-min. Mendengar hal itu, detektif Shin menanyakan di mana Hyun-min berada sekarang. Detektif Shin lalu mengerahkan pasukan khusus ke tempat Hyun-min dan Sunhee berada. Ketika detektif Shin dan kedua orang tua angkat Sunhee sampai di TKP, polisi sudah menangkap rekan Hyun-min. Jin-hyuk lalu memohon kepada detektif Shin agar membiarkannya masuk ke dalam gedung terbengkalai, tempat Sunhee berada. Sedangkan Hyun-min terus mengatakan kepada Sunhee kalau orang tua angkat Sunhee itu akan menelantarkan Sunhee, tapi Sunhee menyanggah semua perkataan dari Hyun-min. Pada saat yang sama, Jin-hyuk tiba di lokasi Hyun-min dan Sunhee berada. Hyun-min langsung menodongkan pistol ke arah Sunhee sebagai sandera, sembari meminta uang tebusan. Jin-hyuk pun membawa tas besar yang diklaimnya sebagai uang tebusan, yang Hyun-min minta sebelumnya. Ketika Jin-hyuk meminta Hyun-min untuk melepaskan Sunhee, Hyun-min malahan mengarahkan pistolnya kepada Jin-hyuk. Langsunglah penembak jitu menembak Hyun-min. Sunhee pun terlepas dari cengkeraman Hyun-min. Tapi saat Sunhee hendak menghampiri Jin-hyuk, Sunhee malahan berhenti dan kembali menghampiri Hyun-min yang terluka. Sunhee kemudian menekan luka tembak di perut Hyun-min untuk menghentikan pendarahannya. Ketika itulah Hyun-min jadi mengingat kembali kenangan masa dulu. Saat Hyun-min dan Sunhee kecil masih bersama, Hyun-min menyadari kalau dirinya mencintai Sunhee. Tapi entah bagaimana semuanya jadi kacau kayak begini. Namun tiba-tiba, Jin-hyuk menghampiri dan menyerang Hyun-min, dan mereka pun terlibat perkelahian. Di tengah perkelahian mereka kemudian terjatuh dari gedung dan jatuh ke laut. Waduh, gila dah ini. Adegan kemudian beralih ke masa Sunhee kecil. Hyun-min membawa Sunhee ke rumah ibu Hyun-min, dan Hyun-min meminta ibunya untuk menjaga Sunhee. Ibu Hyun-min tentu kebingungan karena sepertinya hubungan ibu Hyun-min dan Hyun-min tidak dekat. Hyun-min lalu dengan menggila meminta uang kepada ibunya. Dan setelah mendapatkan uang, Hyun-min bergegas pergi dari rumah ibunya. Sunhee yang bingung akan semua ini kemudian mengejar Hyun-min. Namun Hyun-min berkata kalau dia akan kembali untuk Sunhee setelah dirinya mendapatkan banyak uang. Begitulah cerita perpisahan Hyun-min dan Sunhee. Setelah bapak anak ini berpisah, Hyun-min malahan menghabiskan uangnya untuk judi kuda gitu dong. Astaga. Hyun-min kesal bukan main karena kalah judi. Dan gak sampai di sana, saat Hyun-min berjalan di lorong, dia tidak sengaja disenggol oleh seorang pria tua yang sedang mabuk. Hyun-min jadi tambah gak senang hati kan? Hyun-min langsung menghampiri pria tua itu, mencekik, memukulinya, dan bahkan merampoknya. Buset dah Hyun-min, senggol bacok banget dah ini orang ya. Keesokan harinya, Hyun-min akhirnya ditangkap oleh polisi dan diinterogasi oleh Jin-hyuk. Jin-hyuk saat itu adalah seorang jaksa yang namanya juga adalah Hyun-min dong. Saat Jin-hyuk menyatakan tuduhan kepada Hyun-min, Hyun-min melihat foto keluarga Jin-hyuk dan mulai memohon kepada Jin-hyuk agar melepaskan Hyun-min. Dengan alasan kalau Hyun-min punya ibu yang sudah tua dan anak kecil yang harus dinafkahinya. Ketika itu jugalah Hyun-min menyadari kalau Jin-hyuk memiliki nama yang sama dengan dirinya. Wah, benar-benar penuh twist sih ini di drama ya. Kita juga akhirnya tahu kalau Hyun-min dibebaskan oleh Jin-hyuk karena katanya buktinya kurang. Walaupun begitu, Hyun-min akan tetap diselidiki, tapi tanpa penahanan. Hyun-min tentu saja sangat senang dibebasin begitu aja oleh Jin-hyuk. Namun setelah bebas nih, Hyun-min malahan memanggil rekannya untuk mengajaknya bekerja sama buat ngejahatin Jin-hyuk itulah. Mereka kemudian mengawasi Jin-hyuk yang sedang makan malam bersama dengan timnya. Saat melihat Jin-hyuk mabuk setelah makan malam tim, rekan Hyun-min mengalihkan perhatian Jin-hyuk. Lalu Hyun-min kemudian memukul kepala Jin-hyuk dari belakang. Wah, swear, ini gemes banget deh sampai akhir loh.
Siapa yang sangka coba kalau dulunya Jin Hyuk punya nama yang sama dengan Hyumin. Mari saksikan kelanjutannya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.